Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu GKPS Distrik 1 yang dibawakan oleh pengurus dan guru-guru sekolah minggu GKPS Efrata. Adik-adik sekolah minggu, kita bertemu pada minggu ini dalam keadaan sehat tanggal 2 Agustus 2020. Mari kita memuji Tuhan, persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati dan pikirannya, duduk yang manis, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Haleluya 341 Ari Nama Dear Tumang. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Martuah ma nahorahan lohean bani hapitoron, ai si pabosuron dosidea, martuah ma paruhur na borsi, ai idahon ni sidea do nai bata. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata, Bapa nami na inagori atas. Ipindo hanami hubamu, sorap kon hamma ben nami tondui hasitongan, pakon dame. Asetakas iboto hanami harosu ni uhurmu. Jana iurupi hanami makor jahon ai humbani bois ni gogoh nami. Balosi hamma tonggo namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, kita patut bersyukur karena Tuhan memberi tanah yang subur, laut yang luas, gunung yang megah, itu semua karena kemahakuasaan Tuhan.
Untuk itu adik-adik sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan dari Haleluya 406 Hata hononta diatetu pama. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau membacakan ayat hafalan. Ayo, disediakan Alkitabnya adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini, Wahyu 4, Wahyu 9, ayat 4. Ayo, sudah dapatkan adik-adik? Kita sama-sama membacakan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang ada di studio. Ayo, kita mulai adik-adik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dihafal ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang pendeta kita. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Haleluya 191 Mega-Mega HP Langit. Apa bunga-bunga be,
Adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih boleh sekolah minggu, walaupun online dari rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua, terlebih adik-adik sekolah minggu, untuk mengerti dan hidup di dalam firman-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, apa kabar? Luar biasa? Iya, kakak pendeta yakin kabarnya luar biasa. Kalaupun ada yang sakit atau kurang sehat, tetapi masih bisa mengikuti sekolah minggu, luar biasa. Kalaupun terbaring dan tidak bisa ibadah, Tuhan Yesus tetap sayang adik-adik sekolah minggu. Nah, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Silakan buka Alkitabnya. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota terjatuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pernah membayangkan bagaimana Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Apakah mereka lengkap membawa alat perang? Apakah mereka lengkap membawa senjata sehingga mereka siap untuk berperang? Nah, kakak mau kasih contoh seperti inilah sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu ketika Israel keluar dari tanah Mesir. Jelas sekali adik-adik sekolah minggu, dalam bayangan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan bagi mereka, dalam pikiran mereka tidak ada perang. Mereka akan berjalan dengan aman-aman saja. Ketika malam hari dituntun tiang api, ketika siang hari mereka dituntun tiang awan, sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Mereka juga tidak merasakan dan tidak kegelapan, karena ada tiang api yang menuntun mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata adik-adik sekolah minggu, sepanjang perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka banyak menjumpai bangsa-bangsa asing yang belum tentu menerima mereka. Karena itu Allah berkata kepada Musa, kalau bangsa-bangsa yang mereka temui di tengah jalan mau menerima Israel, maka mereka tidak harus berperang, tapi berdamai. Tetapi jika ada bangsa yang memang tidak mau menerima Israel, bahkan hanya untuk singgah pun mereka tidak boleh, Allah mengatakan mereka harus berperang. Seperti apa kira-kira gambaran berperang? Adik-adik bisa lihat seperti apa kira-kira gambaran orang berperang? Ya, dalam berperang pasti menggunakan senjata.
supaya membunuh, melumpuhkan musuh, menaklukkan musuh, mengalahkan musuh. Itu yang dilakukan. Nah, dalam teks kita juga dikatakan demikian. Ketika Israel harus berperang, Allah tahu orang Israel itu takut. Orang Israel itu khawatir. Bagaimana kami bisa berperang? Kami tidak punya kekuatan. Pasukan kami sedikit. Alat perang kami tidak lengkap. Kami hanya dalam perjalanan menuju Kanaan. Bagaimana kami bisa berperang? Adik-adik, Israel takut. Kakak kasih gambaran. Kalau misalnya adik-adik lupa besok ujian dan tidak belajar. Lalu tiba-tiba guru mengatakan hari ini kita ujian. Apa yang terjadi? Apa yang pertama kita pikirkan? Kakak yakin kita merasa takut. Kenapa takut? Karena tidak punya persiapan. Sama seperti Israel. Mereka ketakutan. Bagaimana ini? Bagaimana kami berperang? Kami tidak punya pasukan. Kami membawa anak kecil. Kami membawa perempuan yang tidak bisa berperang. Bagaimana kami ini? Allah mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Kenapa tidak takut? Karena Allah mengatakan, aku bersama dengan kalian. Aku bersama dengan Israel. Walaupun jumlah kalian sedikit, walaupun kalian tidak sempat latihan perang, walaupun alat-alat perang kalian sedikit, aku berperang bersama dengan kalian, jangan takut. Adik-adik sekolah minggu, janji Allah kepada Israel yang mengatakan jangan takut, itu berlaku juga untuk adik-adik sekolah minggu. Kalau adik-adik sekolah minggu harus mengatakan yang benar. Kan kadang-kadang mengatakan yang benar mau diejek teman ya. Mau diejek kakak abangnya, iya kan? Allah sok baik, Allah sok rajin, Allah cari perhatian. Mau kan dek? Mau seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, juga adik-adik sekolah minggu, kalau kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, mengatakan yang benar, bertingkah laku yang benar bagi orang lain, Allah berjanji sekalipun orang lain tidak suka dengan tingkah kita, sekalipun ada saudara teman yang mengejek kita, Tuhan mengatakan Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu melakukan yang benar. Jadi jangan takut, jangan malu, jangan khawatir, karena Tuhan bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Nah, lalu Allah juga memberikan peraturan bagi bangsa Israel. Firman Tuhan kita pada hari ini, dia berbicara tentang sebuah peraturan dalam peperangan. Apa itu peraturannya? Dikatakan demikian. Jika mereka mengepung sebuah kota, tahu mengepung adik-adik? Kira-kira begini gambarannya kalau mengepung sebuah kota. Nah, mengepung sebuah kota, maka tidak boleh menebang pohon. Kenapa tidak boleh? Allah mengatakan itu bukan manusia. Pohon kan berbeda dengan manusia, adik-adik. Itu bukan manusia. Itu bukan musuh. Sehingga pohon tidak boleh ditebangi. Kalau pohon ditebangi, apa yang terjadi? Apakah adik-adik sekolah minggu pernah melihat pohon ditebangi? Ada yang belum melihat? Nah, kakak pendeta kasih contoh. Pohon yang ditebangi. Iya. Kalau pohon ditebangi, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banjir yang besar. Seperti gambar yang kakak pendeta perlihatkan, banjir yang besar. Akan terjadi juga tanah yang rusak, bahkan bisa menjadi gurun pasir. Kalau demikian siapa yang rugi?
Manusia sendiri? Iya, manusia sendiri, termasuk adik-adik sekolah minggu. Karena itu Allah mengatakan pohon tidak boleh ditebangi jika kamu mengepung kota itu terlalu lama. Pohon tidak boleh ditebangi. Kecuali, Allah mengatakan dalam firman Tuhan, kecuali pohon itu tidak menghasilkan buah. Kecuali pohon itu tidak menghasilkan buah. Allah berfirman, boleh ditebang pohon yang tidak menghasilkan buah. Tetapi gunanya adalah menjadi tembok di kota di mana Israel menyerang kota itu. Artinya, walaupun Allah memberikan syarat boleh menebang pohon yang tidak menghasilkan buah, pohon itu tetap berguna untuk mendukung peperangan yang dilakukan oleh Israel kepada bangsa-bangsa pada waktu itu. Adik-adik sekolah minggu, menarik sekali firman Tuhan hari ini. Ternyata di tengah-tengah COVID-19, di mana adik-adik sekolah minggu harus lebih banyak di rumah dan harus sekolah dari rumah dengan daring dalam jaringan, Allah juga mengingatkan kita semua, terlebih adik-adik sekolah minggu, bahwa pohon adalah tanggung jawab kita semua, juga adik-adik sekolah minggu, untuk mengingatkan, untuk berdoa supaya tidak terjadi penebangan pohon dengan sembarangan. Karena Allah tidak suka jika alam ini dirusak oleh manusia. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak pendeta yakin bahwa doa kita, doa adik-adik sekolah minggu adalah salah satu bentuk tanggung jawab ikut melestarikan lingkungan. Mengingatkan orang lain supaya tidak menebangi pohon adalah salah satu tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Tuhan menguatkan kita semua, menguatkan adik-adik sekolah minggu untuk bertanggung jawab menjaga alam semesta ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang mengingatkan kami melalui perjalanan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, bahwa dalam hidup kami, dalam hidup adik-adik sekolah minggu, tidak boleh takut, tidak boleh malu melakukan yang benar, karena Tuhan selalu meneguhkan, menemani adik-adik sekolah minggu. Juga firman hari ini mengingatkan kami semua, juga adik-adik sekolah minggu, bahwa tanggung jawab menjaga alam adalah tanggung jawab kami bersama untuk mengingatkan dan berdoa supaya alam kami tidak dirusak dengan cara menebangi pohon dengan sembarangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah selalu bersama dengan kita untuk menjaga kita. Bahwa Allah juga meminta kita untuk melestarikan lingkungan. Nah, dalam syukur kita kepada Allah pada hari ini, mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Marhite Diate Tupa. Roll
Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sukacita, untuk firman Tuhan, untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan menguduskan persembahan itu, memberkati persembahan itu, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan kami semua, terlebih orang tua kami, supaya kami boleh hidup di dalam kecukupan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam keampunan Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada urnami, aset orang ganup, seng boydalan nami, salakan atorsa, dopham hasomanami, torang age uja. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus meneguhkan, memelihara saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Amin. 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 Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.